Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini atau siang hari ini kita bisa bertemu dalam agenda kegiatan belajar mengajar atau KBM rutin kita. Meskipun via online karena hari ini saya uzur, jadi saya kirim video saja ya. Saya kirim video untuk pembelajaran kita hari ini untuk mata pelajaran balaghah ya, mata pelajaran balaghah. Anak-anak sekalian, pada pagi atau siang ya, siang hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Jadi ini saya kirim untuk kelas 12E dan kelas 11C ya. Kalau di kelas 11C kemarin terakhir sudah masuk ke pembahasan definisi balaghah secara bahasa atau makna balaghah lughatan. Nah, sedangkan kelas 12E itu belum masuk makna balaghah, terakhir sampai ke makna fashahatul mutakallim ya, masuk ke makna fashahatul mutakallim. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab makna balaghah ya, makna balaghah lughatan wastilahan. Baik, bisa dibuka kalau di kitab itu halaman 103 ya. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas mengenai apa itu fashohah ya. Apa itu fashohah? Mulai dari fashohatul kalimah sampai fashohatul kalam dan terakhir fashohatul mutakallim. Di fashohah itu sebagaimana yang kita pelajari merupakan sifat yang ada dalam kata, kalimat, dan orang yang berbicara. Kalau kata itu ciri-cirinya adalah salamatuha min tanafuril huruf wa mukhalafatil qiyas wal ghorobah. Itu ciri fashohatul kalimah. Kalau fashohatul kalam ciri-cirinya adalah salamatuha min tanafuril kalimati mujtami'atan wa min dha'fit ta'lif wa minat ta'qid ma'a fashohati kalimatihi. Jadi 4 ya ciri-cirinya. Dan terakhir fashohatul mutakallim. Nah, ini yang kita bahas kemarin. Bisa dilihat di share atau di screen ya. Fashohatul mutakallim malakatun yaqtadiru biha anit ta'biri alat ta'biri anil maksud bi kalamin fasihin fi ayyi gharadin kana. Jadi fashohatul mutakallim itu lebih ke orangnya ya. Orang yang bisa mengucapkan kalimat yang fasih itu fashohatul mutakallim. Fi ayyi gharadin kana, pada tujuan apapun. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan berikutnya terkait dengan balaghah ya, terkait dengan balaghah. Nah, bisa dibuka ya semua kitabnya 103. Jadi nanti bisa diartikan ya, di kitabnya itu diartikan, bisa diartikan tentang balaghah ini. Wal balaghatu fil lughati. Ya, coba diharokati dan diartikan bisa ya. Kalau yang belum tahu artinya. Wal balaghatu fil lughati al-wusulu wal intihau. Kata balaghah fil lughati dalam atau secara bahasa al-wusulu wal intiha adalah sampai wal intiha dan berakhir. Yuqalu balagha fulanun muradahu idza wasala ilaihi. Dikatakan contohnya dari penggunaan kata balaghah secara istilah, balagha fulanun muradahu, telah sampai si fulan muradahu terhadap tujuannya. Idza wasala ilaihi, jika sampai ke situ. Nah, idza wasala. Ini makna balaghah dan wasala. Sekali lagi, wal balaghatu fil lughati al wusulu wal intihau. Ya, secara bahasa adalah al wusul wal intiha, sampai dan berakhir. Contohnya apa? Balagha fulanun muradahu idza wasala ilaihi. Telah sampai fulanun si fulan muradahu tujuannya. Idza wasala ilaihi, jika dia telah sampai ke sana. Wa balaghar rakbu al-madinata idza intaha ilaiha, dan telah sampai ar-rakbu. Ya, rakbu tunggangan al-madinata, ke kota. Idza intaha ilaiha, ketika dia berakhir di kota. Berakhir ya sampai sama saja ya.
Al-wusul wal intiha itu sama, sampai dan berakhir. Jadi itu secara bahasa ya. Al-wusul wal intiha itu arti balaghah secara bahasa. Baik, sampai di sini jelas ya. Kita lanjutkan istilah. Wa taqa'u fil istilahi wasfan lil kalami wal mutakallim. Nah, anak-anak bisa dilihat secara bahasa balaghah itu adalah tadi al-wusul wal intiha, sampai dan berakhir. Tapi secara istilah wasfan lil kalam wal mutakallim adalah merupakan sifat lil kalam, sifat bagi kalimat ya, wal mutakallim dan orang yang berbicara. Nah, itu balaghah secara istilah ya. Wasfan lil kalami wal mutakallim adalah sifat untuk al-kalam, untuk orang yang untuk kalimat dan mutakallim. Jadi balaghah adalah sifat untuk kalimat ya, atau kalam dan orang yang berbicara. Mutakallim ini balaghah ya. Secara istilah ini balaghah. Nah, jadi anak-anak bisa kita lihatlah ini makna balaghah secara istilah. Jadi balaghah itu cakupannya ada pada dua ya, ada pada dua kata atau ada pada dua kalimat ya, ada pada dua kalimat. Ya, sebentar. Jadi ini sifat ya, al-balaghah ini tadi sifat untuk orang yang berbicara dan kalimat. Nah, beda dengan fasahah. Kalau fasahah itu ada tiga cakupannya, kata, kalimat, dan orang yang berbicara. Ya, kata, kalimat, dan orang yang berbicara. Nah, maka taqa'u fil istilah tadi ya, wasfan, sifat, lil kalam, wal mutakallim untuk kalimat dan orang yang berbicara. Maka nanti akan kita bahas satu persatu ya. Ini definisinya masih global dalam artian tidak dijelaskan apa itu balaghatul kalam dan apa itu balaghatul mutakallim. Yang dimaksud dengan kalam yang sesuai dengan unsur balaghah seperti apa, yang dimaksud dengan mutakallim yang sesuai dengan unsur balaghah juga seperti apa ya. Nah, dibahas di pembahasan berikutnya. Fa balaghatul kalami. Yang dimaksud dengan balaghahnya kalimat mutabaqatuhu li muqtadhal hali ma'a fasahatihi. Mutabaqatuhu. Baik, saya baca pelan-pelan ya. Mohon maaf. Bisa mengikuti sambil nyimak video ini. Mutabaqatuhu li muqtadhal hali ma'a fasahatihi. Mutabaqatuhu. Mutabaqah itu artinya kesesuaian. Ya, sekali lagi, kesesuaian kembali ke kalimat. Jadi kembali ke kalam ya. Kesesuaian antara kalimat tersebut yang diucapkan limuqtadhal hal untuk tuntutan kondisi atau tuntutan keadaan. Jadi muqtadha al-hal, tuntutan keadaan. Ma'a fasahatihi, disertai fasahatihi, kefasihan dari kalimat tersebut. Nah, dari definisi ini maka bisa kita simpulkan anak-anak ada dua ciri ya, dua ciri kata yang baligh ya, dua ciri. Nah, ciri kata yang baligh adalah pertama sesuai dengan tuntutan keadaan. Sesuai dengan tuntutan keadaan. Nah, kata yang baligh ya, tuntutan keadaan. Lalu yang kedua, ciri yang kedua, kalau itu ciri yang pertama tadi sesuai dengan tuntutan keadaan, ciri yang kedua, balaghatul mutakallim itu balaghatul kalam itu adalah katanya fasih ya, kalimatnya fasih. Kalimatnya fasihah ya, kalau kita baca kalimat. Ma'a fasahatihi disertai kefasihan kalimat. Jadi ada dua ciri. Ya. Kita mungkin tidak urut ke yang pertama, tapi ciri yang kedua dulu. Ciri yang kedua kalimatnya fasih. Nah, kalimatnya fasih itu bagaimana ciri-cirinya?
Ciri-cirinya kalimat yang fasih adalah sudah kita bahas sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Bahwa kalimat yang fasih itu ya kalimat yang kemarin ya, apa ciri-cirinya kan ada 4 ya. Kalimat yang fasih itu pertama adalah dia salamatuhu min, ya, selamatnya kalam tersebut min tanafurul kalimat mujtami'ah. Jadi tidak ada tanafurul kalimat di situ ya. Kata-katanya itu tidak membuat berat diucapkan ya. Kalimat-kalimat kata-kata yang terkumpul tidak membuat berat diucapkan. Lalu min dha'fit ta'lif, tidak menyelisih kaidah nahwu. Lalu min at-ta'kid, dan tidak ada takkid, baik takkid lafzi atau takkid maknawi. Ya. Maaf fasohatul kalimatihi. Nah, beranak ya. Jadi definisi fasohatul kalam itu juga mencakup fasohatul kalimah. Kalimahnya juga harus fasih. Yang ciri-cirinya ada 3 ya. Salamatuha min tanafuril huruf ya, wa mukhalafatil qiyas wal ghorobah. Ya, jadi kalamnya sudah fasih. Itu ciri 1. Tapi tidak cukup sampai di situ. Karena meskipun kalimatnya fasih ya, selamat dari ciri-ciri tersebut, tetapi ketika tidak sesuai dengan kondisi, tuntutan kondisi, maka statusnya kalimatnya fasih tapi tidak baligh. Nah, ini bedanya antara fasohatul kalam dan balaghatul kalam, antara kalimat yang fasih dan kalimat yang baligh. Bisa jadi kalimatnya baligh, bisa jadi kalimatnya fasih, kata-katanya benar semua, tidak ada kalimat atau tidak ada kata yang bermasalah di situ. Tapi diucapkan dalam waktu yang tidak cocok. Nah, tidak sesuai dengan tuntutan keadaan. Misalnya ya, dalam momentum apa? Khutbah Jumat misalnya, ada khotib yang sangat fasih sekali, baca ayatnya fasih, kemudian kalau ngomong juga fasih ya, tidak terbata-bata maksudnya. Tapi dia ngomongnya lama sekali. Khutbah Jumat yang biasanya 15 sampai 20 menit, khotibnya 1,5 jam. Itu dia fasih sekali tapi tidak baligh ya. Tidak menyesuaikan kondisi keadaan. Sementara mukhotabnya ya, atau mustami'nya atau jamaah khutbah Jumatnya itu ya, mereka punya aktivitas masing-masing ya. Ketika sholat Jumat ya waktu maksimal ya setengah jam lah maksimal. Sudah lama. Tapi dia sampai 1,5 jam, itu kan bikin orang yang di belakang itu batuk-batuk. Amin, amin. Biasanya malah seperti itu ya. Itu menunjukkan bahwa dia sudah tidak nyaman. Kok ada khotib khutbah Jumat kok sampai 1,5 jam ya, misalnya. Nah, itu contoh fasih tapi tidak baligh. Nah, baik. Jadi itu ya anak-anak, sesuai dengan tuntutan keadaan. Nah, lalu dijelaskan yang dimaksud dengan al-hal dan muqtadha itu seperti apa? Nah, di bagian berikutnya dijelaskan. Wal halu. Nah, ini yang tadi ya. Wal hal wa yusamma bil maqam huwa al-amrul hamilu lil mutakallimi ala an yurida ibaratahu ala suratin makhsusatin. Sekali lagi. Wal halu wa yusamma bil maqami huwal amrul hamilu lil mutakallimi ala an yurida ibaratahu ala suratin makhsusatin. Al-hal yang disebut dengan hal wa yusamma bil maqam, disebut juga dengan maqam, adalah huwa al-amrul hamilu lil mutakallim. Suatu hal, suatu perkara, al-hamilu lil mutakallimi, yang membawa seorang yang berbicara, atau yang al-hamil juga bisa diartikan yang menyebabkan ya. Yang menyebabkan orang yang berbicara itu ala, ya ala ini masih satu rangkaian ya. Al-hamilu lil mutakallimi ala, menyebabkan orang yang berbicara an yurida ibaratahu, untuk yurida ibaratahu. Yurida itu menyampaikan ibaratahu, ungkapannya, ala suratin makhsusatin, pada bentuk tertentu. Nah, pada bentuk tertentu.
Sekali lagi, wal hal yang disebut dengan hal, wa yusamma bil maqam disebut juga dengan maqam. Huwal amrul hamil adalah perkara al hamilu lil mutakallimi yang menyebabkan seorang yang berbicara untuk ya ala an yurida menyampaikan ibaratahu ungkapannya ala suratin makhsusah pada bentuk tertentu. Nah, itu namanya yang disebut dengan hal. Baik. Saya besarkan supaya lebih jelas. Nah, segini cukup ya. Kemudian jadi hal itu kondisi ya anak-anak ya. Nanti akan dicontohkan kondisi, contoh kondisi itu seperti apa ya, akan dicontohkan setelah ini. Ya, ada kondisi tertentu yang mengharuskan seorang itu bicara panjang misalnya, atau kondisi tertentu yang mengharuskan seseorang itu bicara pendek. Kita lanjutkan dulu ya. Wal muqtadha. Nah, ini yang disebut muqtadha. Tadi kan sudah bahas hal, sekarang muqtadha, li muqtadhal hal. Wal muqtadha wa yusamma al-i'tibarul munasibu. Dan yang disebut dengan muqtadha wa yusamma al-i'tibarul munasibu disebut juga dengan al-i'tibarul munasibu. I'tibar yang munasib, ya, i'tibar yang sesuai. Yang disebut dengan muqtadha atau al-i'tibarul munasib, i'tibar yang sesuai. Itu apa? Huwa suratul makhsusah. Ya, huwa suratul makhsusah allati turidu alaihal ibaratu. Sekali lagi, wal muqtadha diartikan yang disebut dengan muqtadha gitu ya. Wa yusamma ya yang disebut atau dinamakan juga al-i'tibarul munasibu. Al-i'tibarul munasibu itu ungkapan yang sesuai ya. Atau maaf, bukan i'tibaru, wa yusamma al-i'tibarul munasiba. Disebut dengan al-i'tibarul munasiba. Ya, ungkapan yang sesuai. Huwa adalah as-suratul makhsusatu, bentuk khusus allati turidu alaihal ibaratu, yang turidu alaihal ibarah disampaikan alaiha di atas, alaiha hanya kembali ke as-surah al-makhsusah ya, di atas bentuk khusus tersebut al-ibarata suatu ungkapan. Nah, jadi ringkasnya muqtadha itu adalah ungkapannya atau bentuk khusus dari sebuah ungkapan. Nah, itu disebut dengan muqtadha ya, disebut dengan muqtadha. Jelas? Jadi bentuknya itu disebut dengan muqtadha, sementara hal ya itu adalah kondisinya ya, kondisinya. Kondisinya lalu muqtadha itu bentuknya, bentuk kalimatnya itu seperti apa, panjang atau pendek. Nah, kita buat contoh ya. Kita lihat di contoh supaya lebih jelas. Masalan, al-madhu halun yad'u li'iradil ibarati ala suratil itnabi. Wa dzaka'ul mukhatabi halun yad'u li'iradiha ala suratil ijazi. Contoh, al-madhu, pujian. Halun adalah kondisi, yad'u yang kondisi yang mendorong ya, atau yang yad'u itu kan bisa diartikan mengundang, mendorong ya, atau kita artikan mendorong saja di sini. Yang mendorong li'iradil ibarati, untuk menyampaikan ungkapan ala suratil itnab, ala suratil itnab, pada bentuk itnab. Apa itu itnab? Itnab itu pada bentuk panjang lebar. Al-madhu, pujian. Jadi orang kalau memuji orang lain ya, itu kita menggunakan kalimat yang panjang. Orang muji orang lain itu kan biasanya ada tujuannya ya. Orang memuji orang lain itu ada tujuannya, maka menggunakan kalimat yang panjang, tidak langsung. Misalnya kita ingin memuji orang ya, misalnya mohon maaf, contoh saja ada seorang suami memuji istrinya.
itu kalau cuma bilang kamu cantik gitu saja, itu ya biasa-biasa saja paling istrinya ya ketika dipuji seperti itu. Tapi kalau dibilang misalnya wajahmu bagaikan rembulan, contoh. Rembulan itu bagaimana? Banyak lubangnya, bukan itu ya. Maksudnya cerah seperti rembulan, lalu senyummu mereka seperti bunga yang bermekaran misalnya. Nah itu kan pujian ya. Ya meskipun kebanyakan biasanya tidak sesuai dengan atau tidak sesuai dengan kenyataan, tapi memang karakter pujian ya, hal kondisinya itu kan kondisi sedang memuji, yaitu mengharuskan dia memang berpanjang lebar ya, berpanjang lebar. Contoh misalnya, contoh lain ya, itu contoh misalnya suami memuji istrinya. Kalau contoh lain misalnya di surat Al-Fatihah, itu kita surat Al-Fatihah itu kan sebenarnya isinya doa ya, anak-anak. Kan ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada pada ihdinas siratal mustaqim, dimulai dengan ihdinas siratal mustaqim ya. Nah, sebelum kita meminta kepada Allah diberikan jalan yang lurus, itu kita memuji Allah dulu ya. Apa pujiannya? Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji Allah adalah Tuhan yang Maha terpuji. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Nah, itu pujian. Memang pujian itu ya kondisi yang mengharuskan orang itu berpanjang lebar. Nah, sebaliknya contoh kedua, sekarang kita lanjutkan contoh kedua ya. Wa zakaul mukhatabi halun, dan cerdasnya al-mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak berbicara. Ya. Halun adalah kondisi yad'u li'iradiha ala suratil ijaz. Kondisi yang menyebabkan ya li'iradiha, untuk menyampaikan itu kembali ke kalimat tadi ya, ungkapan tadi ala suratil ijaz, pada bentuk ijaz. Ijaz itu pada bentuk kata singkat. Pada bentuk kata singkat. Dzakaul mukhatab. Jadi kalau kita ajak bicara itu orang yang cerdas, itu biasanya kita tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tapi bukan berarti ketika memuji itu orang yang kita puji bukan orang yang cerdas ya. Tidak seperti itu. Karena kondisinya berbeda. Karena kalau pujian meskipun cerdas atau tidak cerdas, ya secara tabiat manusia itu suka dipuji. Nah, tapi dzakaul mukhatab, orang yang cerdas, itu ketika diajak bicara cukup dengan bahasa-bahasa yang singkat ya. Misalnya menjelaskan pelajaran cukup diberi kisi-kisinya ya, diberi definisinya, diberi penjelasan singkat, karena yang diajak bicara adalah orang yang cerdas. Jadi tidak usah berpanjang lebar ya. Maka menggunakan ijaz, kalimat-kalimat yang singkat, kalimat yang singkat yang mudah dipahami. Nah, itu contoh. Ada perkataan orang Arab. Ya, ada perkataan orang Arab. Nah, saya tulis di sini ya, bisa dicatat nanti. Wa kullu labibin bil isyarati yafhamu. Setiap orang yang cerdas, labib itu orang yang cerdas, bil isyarati yafhamu, cukup dengan isyarat dia akan paham. Wa kullu labibin, nah bisa dilihat di share ya, di screen. Wa kullu labibin bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu bil isyarah, cukup dengan isyarat ya kamu sudah paham ya. Tentu saja kalau kita bicara dengan anak kecil dan orang dewasa itu kan berbeda. Kalau orang dewasa ngomongnya ya singkat-singkat, kalau anak kecil itu ya harus dijelaskan pelan-pelan ya. Misalnya dia tanya, Pak, kenapa ya kok ada orang kita tidak boleh buang sampah sembarangan misalnya. Nah, itu kalau yang kita ajak orang besar ya yang ngomongnya singkat saja, ya itu karena mengganggu lingkungan. Nah, misalnya. Tapi kalau anak kecil ya harus kita jelaskan pelan-pelan. Ya, kalau nanti kamu buang sampah sembarangan, nanti itu membuat tempatnya kotor. Lalu kalau ada orang yang lewat itu jijik kalau lewat situ. Nah, itu kalau bicara dengan anak kecil. Nah, sekali lagi itu menggunakan ijaz. Lalu di bagian terakhir jelaskan fakullun minal madhi wadzaka'i halun wa kullun minal itnabi wal ijazi
muqtadha. Fakullun, ya, masing-masing minal madhi wadzaka. Nah, al madhi wadzaka tadi pujian, ya, mana tadi pujian? Nah, ini pujian wadzaka maksudnya adalah dzakaul mukhatab, kecerdasan orang yang diajak berbicara, itu adalah halun, kondisi, wa kullun minal itnabi wal ijaz muqtadha. Sementara itnab dan ijaz adalah muqtadha. Muqtadha itu tuntutan, kondisi tadi. Lalu terakhir wa iradul kalami ala suratil itnabi awil ijazi mutabaqatun lil muqtadha. Nah, menyampaikan kalimat ala suratil ijazi wal itnab, ala suratil itnabi wal ijaz, pada bentuk itnab dan ijaz mutabaqatun lil muqtadha, adalah sesuai dengan tuntutan. Nah, sesuai dengan tuntutan. Sekali lagi, fakullun minal madhi wadzaka, masing-masing al madhi wadzaka, pujian wadzaka dan kecerdasan orang yang diajak berbicara, halun adalah kondisi, wa kullun minal itnabi wal ijaz, dan masing-masing itnab dan ijaz muqtadha. Muqtadha itu adalah tadi tuntutan. Wa iradul kalam, yang menyampaikan kalimat ala suratil itnabi wal ijaz, yang menyampaikannya, dia menyampaikan dalam bentuk itnab panjang lebar atau ijaz singkat, itu mutabaqatun lil muqtadha, sesuai dengan muqtadha, sesuai dengan tuntutan. Nah, baik anak-anak, jadi itu mungkin pelajaran kita hari ini ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tadi membahas tentang definisi balaghah ya, secara bahasa adalah wal balaghatu lughatan tadi apa? Balaghah secara bahasa adalah al-wusul wal intiha, sampai dan berakhir. Sedangkan secara istilah balaghah itu wasfan lil kalam wal mutakallim, sifat yang ada pada kalimat wal mutakallim dan orang yang berbicara. Lalu kita bahas definisi balaghatul kalam ya, yaitu sesuai dengan tuntutan kondisi ma'a fasahatihi, disertai kefasihan. Baik. Jadi cukup, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tidak ada tugas hari ini, cukup anak-anak memahami ini saja ya, memahami apa yang saya jelaskan, lalu dicatat, diharokati. Ya, dicatat dan diharokati. Mungkin di pertemuan berikutnya saya minta 1 atau 2 orang untuk membaca apa yang saya bacakan tadi, sekaligus mengartikannya. Hanya itu saja. Baik, terima kasih. Kita tutup pertemuan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.